Sudara sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kita. Menurut pengamatanku, rasanya tidak mungkin lagi mereka mampu menghimpun kekuatan. Mereka tidak ada dana. Dan hanya seorang Argani. Mustahil mampu memimpin pemberontakan. Tidak bijaksana menganggap kecil sesuatu. Sedangkan Latu saja bisa membakar hutan. Hujan bisa menenggelamkan kota. Sebagai pemimpin, kita harus tetap mewaspadai gerakan sekecil apapun. Sudah kan? Tidur. Tidur. Di luar kan sudah ada yang jaga. Kenapa mesti takut? Bukan masalah takut. Tapi kita harus hati-hati. Waspada. Kalau kamu mau tidur saja. Tidak usah mengurusi aku. Daripada kelimpungan begitu, kan saya ikut menjadi bingung. Saat kematianmu sudah tiba. Tahan! Tindakan pembunuh gelap itu mungkin makin mengacaukan kerja kita, Paman. Saya lihat di rumah Tumenggung Hadiraksa, penjaganya makin banyak. Mungkin orang-orang dari rimba persilatan yang melakukannya. Sebab semua bekas teman-temanku sudah kuberitahu untuk tidak bertindak sendiri-sendiri. Sekarang keadaan makin runyam. Pengambilan harta di rumah Hadiraksa pasti terhambat. Kalau Paman mengizinkan, saya mau mencobanya sekali lagi. Kelihatannya kau kangen sama anak si Hadiraksa itu. Tidak terlalu, Paman. Cuma apa salahnya kalau bisa saya lakukan sekaligus? Saya akan menyelinap ketika penjaga tidak mengira musuh akan berani masuk. Hati-hati. Orang yang sedang kasmaran kadang-kadang bisa kurang waspada. Tahan ya. Agak sakit memang. Kalau tidak segera dikeluarkan akan berbahaya. Bisa-bisa racunnya menyerang kepala.
Tuan Muda. Aku sekarang Tuan Muda ya. Bawa daging bakar buatku. Ya. Sayang kalian anak bangsawan Kuntala. Kalau tidak, Permadi bukan pemaaf. Baik, Tuan. Kalau kalian masih penasaran, silakan datang ke rumah Senopati Kebomendarang. Aku dan guruku menginap di sana. Paman Aragani, Paman lupa sama saya. Saya Permadi. Hei, hebat kamu, Permadi. Sudah makmur kamu rupanya. Lupa sama Brahma. Saya tidak akan lupa sama Brahma. Apa kabar Kestagina? Baik. Sudah lama turun gunung. Belum 2 pekan. Kamu tahu penguasa Madangkara ini? Senopati Kebomendarang. Dia adalah adik seperguruan guruku. Lalu? Saya diberi tugas untuk mengawal dan tukang pukul putranya Senopati Kebomendarang. Tapi kamu kan orang Madangkara. Aku tidak pernah persoalkan itu. Yang penting hidupku senang dan banyak uang. Kau lihat pakaianku ini? Seumur hidupku belum pernah aku memakai pakaian seperti ini. Buatan mancanegari dari Cina. Sayang, suatu saat kau akan berperang melawan bangsamu sendiri. Aku tidak mau peduli. Siapapun musuhnya, aku harus membela majikanku. Karena aku sudah menerima kebaikan dari mereka. Ini peringatan awal buatmu. Atau siapa saja yang mengganggu majikanku. Dulu aku belum kalah, Brahma. Ingat itu. Kenapa kau jadi begini pengecut, Saluyan? Mana kehebatanmu yang dulu sebagai anggota pasukan Kelawar Hitam? Sebenarnya saya malu, Kanjeng Tumenggung. Tapi istri saya sangat cemas dengan kejadian tadi malam. Dan lagi kalau saya tinggal di sini, ya paling tidak kita akan lebih kuat untuk menghadapi pembunuh itu, Kanjeng. Sebab saya yakin jumlah mereka pasti banyak, Kanjeng. Kamu tidak usah menambah-nambah. Yang pasti baru 1 orang. Maksud saya, mungkin banyak, Kanjeng. Aku kecewa, Saluyan. Sangat kecewa. Semua anak buahku yang rata-rata mendapat kedudukan yang baik, sekarang jadi takut melihat pedang. Ngeri melihat darah. Kalian makin keenakan menikmati kedudukan dan harta. Di belakang ada kamar kosong. Kamu dan keluargamu boleh tinggal di sini sampai keberanianmu timbul. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tak akan terulang lagi, Bu. Besok malam, saya harus menembus kegagalan ini. Jangan terburu nafsu, anakku. Ibu masih ingat ucapan mendiang ayahmu. Setiap gerakan harus punya irama dan harus punya daya kejut. Sekarang biarkan orang-orang Kuntala sibuk berjaga-jaga, dan ternyata kita tidak melakukan apa-apa. Tapi begitu mereka kembali lengah, kamu mulai lagi bergerak. Baik, Ibu.
Terima kasih, Bu. Kali ini sudah boleh ikut. Tapi untuk sementara, hanya melindungi gerakan Lesmana. Apa saya tidak salah dengar, Guru? Terima kasih, Guru. Saya sama sekali tidak pernah bisa mencintainya, Guru. Saya kurang suka sikap Kakang Angkawijaya. Mungkin kau terpengaruh pemuda itu. Sama sekali tidak. Belum ada sepekan saya kenal dia. Tapi terus terang, saya suka padanya. Orangnya sopan, tatapan matanya adem. Dan saya yakin, dia akan mampu melindungi saya, Guru. Kalau semua itu timbul dari hatimu, itu namanya cinta. Tapi kalau itu timbul dari matamu, hanya dari pandanganmu, kamu harus hati-hati. Karena yang bicara adalah hawa nafsu. Sangat tipis bedanya antara nafsu dan cinta, anakku. Apa yang harus saya lakukan, Guru? Tenangkan pikiranmu. Jangan tergesa-gesa menentukan sesuatu. Renungkan dulu. Temukan kebenaran yang memang benar-benar mempunyai nilai kebenaran yang sesungguhnya. Karena dalam keadaan seperti ini, pandanganmu dipengaruhi oleh nafsu. Bila hatimu bersih, hati nuranimu akan memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Raden. Silahkan masuk, Raden. Anggun sedang berada di Taman Sari. Mungkin dia sedang membaca Tripitaka. Saya minta izin untuk menemuinya, Paman. Silahkan.